Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Rahayu dari kelas C122 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengendalian intern dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dari dosen pengampu Pak Operianto SE MSI. Nah, di sini ada definisi sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen. Tujuan sistem pengendalian internal yang pertama menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Yang ketiga mendorong efisiensi, dan yang terakhir yaitu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Menurut tujuannya, sistem pengendalian intern dibagi menjadi dua, yaitu sistem pengendalian intern akuntansi dan pengendalian intern administratif. Pengendalian intern akuntansi merupakan bagian dari sistem pengendalian intern yang meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dan di sini ada pengendalian intern administrasi meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Tujuan pokok sistem pengendalian intern. Yang pertama, menjaga kekayaan organisasi. Yang kedua, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Yang ketiga, mendorong efisiensi. Dan yang terakhir, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Semua tujuan tersebut termasuk tujuan pengendalian intern akuntansi. Di sini ada unsur-unsur sistem pengendalian intern. Unsur pokok sistem pengendalian intern adalah yang pertama, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Yang kedua, sistem wewenangnya dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapat, dan biaya. Yang ketiga, praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Dan yang terakhir, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Struktur organisasi merupakan rangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama, harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan menyimpan dan fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan, misalnya pembelian. Fungsi penyimpanan adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan tahap suatu transaksi. Dan selanjutnya itu cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah: 1. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakainya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Yang kedua, pemeriksaan mendadak. Yang ketiga, setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lain. Yang keempat, perputaran jabatan. Yang kelima, keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. Dan yang keenam, secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dan dengan catatannya. Dan yang terakhir, pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lain. Untuk menjamin praktik yang sehat dalam menjalankan transaksi pembelian, misalnya sistem pembelian disusun dengan berdasar berikut ini. Yang pertama, transaksi pembelian harus dilakukan secara beberapa fungsi yang bekerja secara independen: fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Formulir.
Surat permintaan pembelian, surat order pembelian, laporan penerimaan barang dan bukti kas keluar dirancang bernomor urut tercetak. Yang terakhir, secara periodik diadakan rekonsiliasi antara buku pembantu persediaan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi dengan persediaan barang secara fisik di gudang. Di antara 4 unsur pokok pengendalian intern, unsur mutu karyawan merupakan sistem pengendalian intern yang paling penting untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya. Beberapa cara berikut ini dapat ditempuh. Yang pertama, seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh perusahaannya. Yang kedua, pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya. Nah, selanjutnya di sini ada lingkungan pengendalian atau control environment. Lingkungan pengendalian memiliki 4 unsur, yaitu filosofi dan gaya operasi. Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya. Filosofi merupakan apa yang harusnya dikerjakan dan apa yang harusnya tidak dilakukan sebagai bisnis perusahaan. Yang kedua, berfungsinya Dewan Komisaris dan Komite Pemeriksaan. Dewan Komisaris adalah wakil pemegang saham dalam perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas. Dewan ini berfungsi untuk mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen. Yang keempat adalah metode pengendalian manajemen. Metode pengendalian manajemen merupakan metode perencanaan dan pengendalian alokasi sumber daya perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Dan yang terakhir ada kesadaran pengendalian. Kesadaran pengendalian dapat tercermin dari reaksi yang ditunjuk oleh manajemen dari berbagai jenjang organisasi atas kelemahan pengendalian yang ditunjuk oleh akuntan intern dan akuntan publik. Nah, selanjutnya ada pendekatan untuk merancang pengendalian intern akuntansi. Secara garis besar, pendekatan untuk merancang pengendalian intern akuntansi adalah bertitik tolak dari tujuan sistem, yaitu menjaga kekayaan perusahaan dan mengecek ketelitian dan keandalan informasi akuntansi. Rincian tujuan pengendalian intern akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kekayaan perusahaan. Yang kedua, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Yang ketiga, pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, penetapan transaksi yang terjadi dalam catatan akuntansi. Nah, selanjutnya ada pengendalian intern akuntansi dalam lingkungan pengelolaan data elektronik. Yang pertama ada pengendalian intern akuntansi dalam secara manual, yaitu pembagian tanggung jawab pelaksanaan suatu transaksi ke tangan beberapa orang atau departemen agar tercipta adanya cek hilang dan spesialisasi klerikal. Dilakukan pemeriksaan secara visual terhadap transaksi yang penting dan dokumen yang diproses melalui sistem. Manual sistem menitik beratkan pengendalian di tangan manusia yang dicapai dalam pembagian tanggung jawab pelaksanaan transaksi ke beberapa orang atau bagan. Dan yang kedua ada pengendalian intern akuntansi dalam sistem komputer. Karena ketelitian dan kecepatan pengolahan data dengan komputer lebih sedikit diperlukan cek silang dan dalam pengelolaan data, terutama yang menyangkut perhitungan dalam pengolahan data akuntansi. Komputer dapat dilakukan berbagai pemeriksaan sehingga mengurangi pekerjaan editing dokumen secara visual. Sistem komputer menitik beratkan pengendalian melalui program komputer sehingga pembagian tanggung jawab fungsional dapat dikurangi. Pengendalian intern akuntansi. Pengendalian umum. Unsur pengendalian umum meliputi organisasi, prosedur, dan standar untuk perubahan program, pengembangan sistem, dan mengoperasi fasilitas pengolahan data.
organisasi dalam manual sistem pengendalian dilaksanakan dengan memisahkan fungsi pokok, yaitu operasi, penyimpanan, dan akuntansi. Dalam sistem komputer, program komputer dapat merancang untuk membuat keputusan kapan persediaan harus dipesan dan sekaligus menerbitkan surat order pembelian yang dapat dikirim ke pemasok tertentu. Lalu di sini ada pengendalian terhadap sistem dan program. Pengendalian umum yang bersangkutan dengan fungsi pengembangan sistem program meliputi yang pertama prosedur penelaahan dan pengesahan sistem baru, yang kedua prosedur pengujian program, dan yang ketiga prosedur pengubahan program, dan yang terakhir dokumentasi. Lalu selanjutnya pengendalian terhadap fasilitas pengolahan data meliputi yang pertama, akses terhadap ruang komputer hanya terbatas bagi karyawan tertentu saja. Yang kedua, pengendalian terhadap penggunaan arsip yang disimpan dalam perpustakaan. Yang ketiga, pembuatan instruksi yang jelas mengenai pengubahan data dari dokumen sumber ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh komputer. Yang keempat, prosedur dalam menyimpan arsip di perpustakaan. Yang kelima, penjagaan keamanan fisik terhadap arsip dan komputer. Yang keenam, pembuatan prosedur rekonstruksi catatan, dan yang terakhir prosedur pembuatan arsip cadangan atau backup. Lalu di sini selanjutnya ada pengendalian intern akuntansi, yaitu pengendalian aplikasi mempunyai beberapa tujuan, yaitu menjamin bahwa semua transaksi yang telah diotorisasi telah diproses sekali saja secara lengkap, menjamin bahwa data transaksi lengkap dan teliti, menjamin bahwa pengolahan data transaksi benar dan sesuai keadaan, menjamin bahwa hasil pengolahan data dimanfaatkan untuk tujuan yang ditetapkan, dan yang terakhir menjamin bahwa aplikasi dapat terus-menerus berfungsi. Dan di sini ada pengendalian aplikasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian preventif dan pengendalian detektif atau pengendalian yang bersifat korektif. Pengendalian preventif meliputi unsur-unsur berikut ini. Yang pertama, otoritas data sumber. Yang kedua, konversi data. Yang ketiga, penyiapan data sumber. Yang keempat, turnaround dokumen. Yang kelima, fungsi bernomor urut cetak. Yang keenam, validasi masukan. Yang ketujuh, pemuktahiran arsip dengan komputer. Dan yang terakhir, pengendalian terhadap pengolahan data. Selanjutnya, pengendalian detektif. Pengendalian detektif tidak akan mencegah terjadinya masalah, namun akan mencari petunjuk di mana letak terjadinya masalah. Contoh pengendalian detektif adalah transmission control register, kontrol total dokumen, testing, penggunaan label, dan output check. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.